Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dan Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan Ratu Rosari bait yang ketiga dari halaman Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, dan penghormatan dan juga doa orang yang kita cintai, Bapak Donatus Leo Suryanto yang telah menghadap Tuhan. Kiranya kebersamaan dan kehadiran kita bersama-sama ini sungguh meneguhkan dan menguatkan segenap anggota keluarga yang ditinggalkannya, sehingga di antara kita juga bisa saling mendukung dan menunjang, dan kita serahkan Bapak Sur ini kepada kerahiman Tuhan.
kita bersama menyatukan hati dalam peran Ekaristi ini untuk keselamatan beliau, tetapi juga untuk kita sekalian yang masih berziarah di tengah-tengah dunia ini. Maka marilah kita bersama menyiapkan hati kita dengan hening sejenak, menyadari akan segala kelemahan, keterbatasan dan dosa-dosa kita, dan kita mohon rahmat kerahiman Tuhan. Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam kingdom. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca pada halaman 18. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun
kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari-hari ini kita berada dalam masa Paskah. Kita baru saja merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan, di mana kebangkitan Tuhan itu merubah kehidupan para murid Yesus yang tadinya hidupnya terguncang karena Yesus didera dan kemudian disalibkan. Mereka belum banyak mengerti, tetapi bahwa mereka telah menaruh harapan kepada Yesus sebagai masa depan mereka, juru selamat mereka. Maka ketika Yesus diperlakukan seperti itu, mereka terguncang dan sangat sedih. Dan setelah dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada para murid. Dan penampakannya ini sungguh-sungguh membangunkan mereka kembali, memberikan kehidupan mereka kembali, sehingga mereka begitu bersemangat. Mereka tidak takut lagi karena Tuhan yang mereka imani itu telah berada bersama-sama mereka kembali. Dan mereka juga mendapatkan penegasan bahwa Allah atau Yesus yang mereka imani itu tidak bisa dikuasai maut untuk selamanya. Maka dia bangkit. Lalu dalam perjalanannya, akhirnya para murid juga tahu yang sudah punya semangat yang luar biasa karena sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus lagi, bahwa Yesus harus menghadap Allah Bapa. Dia harus naik ke surga. Jadi mereka sedih lagi. Nanti mereka akan sendiri lagi. Maka menghadapi situasi yang demikian ini, Tuhan Yesus seperti yang terungkap dalam bacaan Injil tadi bersabda, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi para murid diajak untuk tidak sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Mereka diajak untuk melompat dalam suatu situasi untuk hanya percaya kepada Tuhan. Dan kalau dia percaya kepada Allah, maka dia juga percaya pada Tuhan Yesus. Bahwa Yesus yang mereka sudah percayai, bahwa mereka berani menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan menjamin keselamatan mereka. Maka dia bersabda, di mana aku berada, supaya mereka yang percaya kepada aku juga bersama-sama dengan aku. Maka ketika ini diterangkan kepada para murid, Thomas yang memang terkenal sebagai orang yang spontan, yang tidak begitu mudah percaya, dengan sebelum sendiri mendapatkan bukti, maka dia juga bertanya, Tuhan, bagaimana kami tahu jalan ke sana? Sedangkan Tuhan mau pergi kemana? Kami tidak tahu. Lalu Tuhan Yesus bersabda, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi Yesuslah sebagai jalan, jalan yang mengantar kehidupan, kehidupan yang menyelamatkan hidup. Dan ini supaya diterima oleh para murid. Maka mereka diajak untuk tidak bersedih hati. Dan kiranya Tuhan Yesus ini juga relevan untuk kita sekalian, saya istimewa keluarga, saudara, anak-anak, cucu yang telah ditinggalkan pergi oleh Bapak Suryanto. Saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita secara manusiawi sedih itu juga hal yang wajar, karena kita berpisah bukan karena kita tinggal untuk pergi makan, untuk pergi berbelanja, untuk
Tapi secara batin kita tidak pernah berpisah. Secara iman kita tidak pernah berpisah. Karena jiwa kita mengimani Tuhan yang sama. Pak Sur juga mengimani hal yang sama. Dan karena itu nasihat Santo Paulus seperti yang terungkap dalam bacaan yang pertama tadi juga begitu indah. Kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Dan saya rasa disampaikan oleh Santo Paulus ini sangat berdasar. Jadi kita bersama-sama untuk berpusat. Semuanya memang berada dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan kita bersama juga mengenal bagaimana Bapak Sur menjalani kehidupannya sebagai seorang beriman. Seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus tadi, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dengan banyak Pak Sur sejak yang mungkin masih remaja, dewasa, lalu kemudian nikah, kemudian lahirlah anak-anak besar, lalu kemudian menjadi dewasa dan menikah, ada cucu-cucu dan seterusnya. Mencoba menghayati bahwa Yesus sebagai jalan kehidupan. Maka begitu diperkenalkan dengan devosi terhadap kerahiman Allah, kerahiman ilahi, beliau juga mungkin ini juga menjadi semangat spiritualitas dalam kehidupannya, sehingga beliau juga kita kenal sebagai devosan kerajaan ilahi, cukup bersemangat, handal, terutama di paroki Pluit ini, sehingga beliau bisa mewariskan apa yang dihidupi kepada saudara-saudari yang berdevosi kepada kerahiman ilahi. Dan itu semua karena keyakinan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan karena itu juga, ini juga luar biasa. Saya rasa Pak Sur gak berencana, aku nanti kalau mau mati pas hari raya kerahiman ilahi, rasakan. Tapi ini merupakan suatu hadiah, rahmat Tuhan sendiri pas kita bersama-sama gereja universal dunia merayakan hari kerahiman Tuhan. Dan setelah Pak Sur katakan mengikuti dalam keterbatasannya pada sore hari beliau menghadap. Dan mungkin ini juga tidak diharapkan oleh anak-anak. Tapi kalau memang Tuhan sudah berkehendak, kamu sungguh membuka diri akan kerahiman, dan itu pada hari raya kerahiman ini mari kita bersatu dengan Allah. Mungkin begitu kata Yesus. Dan karena itu kita satu sisi kita bersyukur bahwa apa yang dia tekun oleh Pak Sur yang tiada henti selalu berdoa kerahiman untuk mengungkapkan bahwa membaktikan kehidupannya kepada Tuhan, kepada kerahimannya, bahwa Allah itu penuh kasih. Maka juga tentu diusahakan bukan hanya dipahami Tuhan itu penuh kasih, tetapi juga bagaimana kasih itu menyemangatinya, memberdayakan kehidupannya, juga menghidupi keluarga. Ya dulu dengan istri, dengan anak-anak, apalagi dulu masih yang muda, anak-anak masih kecil. Saya rasa anak-anak akhirnya menjadi tumbuh dewasa, besar-besaran. Itu karena kasih suami istri, Pak Sur bersama istri dulu. Lalu bagaimana bersama-sama bisa mendampingi anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang sebagai seorang beriman. Dan itu cara beliau untuk menghayati kehidupannya bahwa Tuhanlah jalan kebenaran dan kehidupan. Kiranya dari nasihat Tuhan Yesus tapi juga kesaksian dari Santo Paulus sendiri membuat kita bersama secara istimewa keluarga untuk semakin bisa menyerahkan orang yang kita cintai, Pak Sur ini, kepada kerahiman Tuhan, bahwa kita percaya seperti yang Tuhan Yesus janjikan, supaya di mana aku berada, supaya mereka semua yang percaya padaku juga bersama-sama dengan aku.
Amin. Menikmati hidup abadi bersama Kristus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang masih berduka, ya Bapa, bantulah kami untuk meyakini bahwa hidup bukanlah berakhir di dunia ini, namun tetap berlanjut dalam kehidupan abadi bersama-Mu. Teguhkanlah dan tambahkan iman mereka, supaya mereka tidak goncang dalam kedukaan ini. Semoga mereka kuat dalam meneruskan persiaran hidup yang penuh tantangan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal, ya Bapa, demi kerahiman-Mu, semoga Engkau berkenan mengampuni dosa mereka dan bukakanlah pintu surga bagi mereka. Terimalah semua orang yang sudah meninggal dalam kerajaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang masih harus berjuang di dunia ini. Semoga kami tidak lalai akan tugas dan tanggung jawab kami. Bantulah kami agar dengan tekun dan setia mencari dan mengabdi-Mu dalam segala pekerjaan dan karya kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Engkau senantiasa mencintai kami. Maka dengarkanlah doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan jiwa Bapak Donatus Leo Suryanto yang telah Kupanggil menghadapmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk Bapak Donatus Leo Suryanto yang telah berpulang, yang telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan. Semoga ia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman akan kapan hati dan keluarga. Silakan dari keluarga dan keluarga. Sehingga itu luar biasa ya.
dan pesan gitu, kalau bisa ikut berkomunitas itu baik, karena kita sekarang cuma dari satu keluarga, yaitu semoga keakraban ini bisa terus terjalin ke depannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Memastikan bahwa besok malam masih akan ada misa penutupan peti dan sekaligus malam kembang. Mohon kiranya Bapak Ibu berkenan untuk hadir kembali untuk mendoakan Bapak Donatus Leo Suryanto yang saat ini telah meninggalkan kita, bukan untuk sementara tetapi untuk selama-lamanya. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita bersatu hati untuk mendoakan kebahagiaan kekal bagi Bapak Sur yang telah meninggalkan Tuhan. Maka mari kita akhiri hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Sebagai lagu penutup, kita naikkan nada pujian dari buku halaman 105. Oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, biar langkahku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang rakah. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu. Pada kesempatan terima kasih kepada Romo Sis yang telah berkenan mempersembahkan misa requiem untuk keselamatan kekal Bapak Donatus Leo Suryanto, dan kami juga mengaturkan terima kasih atas kehadiran dan doa-doa Bapak Ibu sekalian. Semoga keluarga yang ditinggalkan, teristimewa anak-anak, mantu, cucu, dan seluruh sahabatnya, serta kita semuanya semakin diberkati oleh Tuhan, diteguhkan berkat sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oh, boleh silakan Ibu.
di rumah. Tadi batal datang. Tadi nggak jadi datang. Salam buat Dirsi ya Pak. Siap, terima kasih. Nama gue gantian. Udah sih, ini sebentar. Kita mau tunggu sepi. Dia jago carinya. Aku udah jalan. Apa? Di saat-saat. Sister, terima kasih. Amin. Ya. Santo Yusuf itu pelindung orang yang berduka cita. Ya.